semakin besar namanya semakin tinggi juga badai yang dia dapatkan. Mudah-mudahan aja lah kuat. Nah itu kan Lesti ya. Setelah ketemu Bilar, sikapnya bagaimana? Ya itu yang saya bilang sangat disayangkan gitu. Kalau dulu kan dia baik banget, lugu banget gitu, sopan banget. Sebenarnya masih sama sih sifatnya seperti itu, tapi kan karena mungkin karena Bilar udah jadi suaminya, segala sesuatunya mungkin kan harus persetujuan suaminya ya. Jadi sedikit banyak kebawa lah sifat suaminya yang sombong gitu. Bisa saya bilang itu sombong sama congkak sih itu 11-12 kalau Bilar gitu. Ya mungkin kebawa karena Lesti kan anaknya nurut banget. Apa-apa selalu bilang sama bilang kakak dulu ya mau wawancara, atau misalkan mau janjian bilang kakak dulu ya. Bilar selalu bilang udah nggak usah gitu. Dulu semasa Lesti masih jadi DA ya, itu pada saat diwawancara gimana sih, maksudnya sikapnya? Oh iya itu yang saya bilang, sebenarnya kalau saya zamannya waktu saat itu sih Bu DA itu nggak terlalu ini ya, cuman teman-teman yang seangkatan saya itu kan banyak yang wawancara yang nongkrong di DA gitu. Ya itu yang saya bilang, baik banget anaknya, welcome banget, bahkan bapaknya pun kayak selalu ngasih ruang buat wawancara kita gitu. Suruh main ke rumahnya gitu. Maksudnya kedekatan sama wartawan tuh baik banget. Sesama wanita, Mbak sebagai wartawan tuh melihatnya gimana sih? Iya, kalau sama wanita saya pribadi gitu ya, pernah berkeluarga. Nggak bisa berkata apa-apa sih, pastinya nangis, hancur, harapannya itu lebur gitu ya ketika mendapat perlakuan seperti itu, karena kita mendapat perlakuan kasar dari orang yang kita sayang itu kayak sebuah pengkhianatan gitu sih. Kebayang sih, susah diceritakan ya, tapi saya ngerasakannya gitu. Oh berarti Mbak sendiri maksudnya bisa dibilang hampir sama lah ya? Kalau saya pribadi, saya nggak mungkin share di sini ya cerita iya, pribadi. maksudnya gini, untuk pemulihan itu seberapa Susah, lama? untuk pemulihan itu susah. Karena saya pernah wanita ya? karena saya pernah diskusi sama psikolog, itu seumur hidup kita harus konsultasinya. Seumur hidup traumanya. Itu efeknya apakah dari cedera fisiknya atau dari mental? Enggak, itu mental psikis kita. Karena ketika kita ketemu dengan orang yang sedikit kasar aja, pasti itu trauma kita akan keinget lagi. Keinget terus. Dan ini buat semuanya yang punya kejadian yang sama, mau KDRT itu sifatnya verbal atau fisik, itu ada satu lembaga namanya Peduli kalau nggak salah deh. Itu bisa ke situ kok, free di situ. Jadi sharing session. Jadi di situ kita bisa ngobrol, ngasih saling support. Konselingnya seperti itu. Jadi jangan segan-segan gitu kalau misalkan yang punya kasus yang sama. Itu banyak kok lembaga-lembaga psikolog yang buka sharing session kayak begitu. Dan itu wajib. Nah, makanya sebagai wartawan maksudnya melihat kondisi seperti ini itu kan akan ada dampak efek negatif juga ke BBL gitu. Nah menurut Mbak sendiri gimana? Pastinya kualitas pengasuhan ke anak berkurang ya, pastinya itu udah otomatis, karena kan psikis kita juga terganggu gitu. Pastinya kita butuh support dari orang-orang sekitar, keluarga lah udah paling garda terdepan tuh keluarga, itu harus sudah support gitu. Harus banyak cerita juga sama teman-teman. Terusnya saya sangat paham ya Lesti kenapa nggak bisa diwawancari sekarang, karena memang nggak bisa diajak diskusi, nggak bisa ngomong. Mungkin ditanya sedikit aja pasti udah nangis kejer. Gitu. Mbak sendiri udah berapa lama sih hunting di rumahnya? Wah, saya dari pertama. Hujan badai ikut tempuh. Itu demi menyampaikan informasi. Sebenarnya itu kita mewakili wartawan ya, menyampaikan informasi yang ini ya, yang berimbang, akurat gitu. Jangan sampai ya banyak kejadian-kejadian kan, ada beberapa netizen yang ngomong si Bilar lah homo lah apalah, dipukulin apa. Kita kan nggak tahu kan sebelum polisi itu ngasih laporan, sebelum kita dapat statement yang pasti gitu dari pihak keluarganya. Ya itu sih yang kita tunggu sebenarnya, bukannya mau kepo ya, bukannya mau ngapain sih setiap hari gitu kan, pagi siang malam gitu nongkrong di sini.
Yang ada saya deket sama tukang sayur sama tukang es potong di sini. Eh, kita tahu semua Lesti itu punya suara yang Mm-mm. luar biasa gitu. Dengar kabar pas Ya bergeser ya itunya Gimana? dengarannya. Iya itu pastinya udah mental, fisik semuanya ya. Saya udah nggak kebayang sih itu hancurnya kayak gimana gitu. Saya sempat lihat gambarnya dia ketika mau divisum kan, katanya ada pergeseran dari mungkin dari rahang ya, bukan tenggorokan, dari rahangnya mau bergeser, jadi ada beberapa yang konturnya berubah gitu. Mudah-mudahan aja sih nggak kenapa-napa, itu butuh terapi panjang sih. Harapan dari Mbak sendiri sebagai wartawan, Saya harapan saya pengen buru-buru ada klarifikasi nggak Oh sih? iya, pastinya pertama tuh ada klarifikasi dari yang bersangkutan ya, bilarnya. Pastinya teman-teman wartawan sama seluruh masyarakat Indonesia pasti gregetan gitu ya. Pengen gitu dapat minimal permintaan maaf gitu. Mewakili suara ibu-ibu atau perempuan, minimal permintaan maaf. Terus harapan kita dari teman-teman wartawan ya bisa segera ditindaklanjuti ya, segera bisa dihukum karena itu tindakan pidana kekerasan tuh. Itu aja sih.